Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat kepada Bapak Nur Irwansyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah membaca serta teman-teman sekalian. Saya Rika Fitrianti dengan NPM 202221500179 akan membawakan materi yang akan saya presentasikan hari ini dengan judul Kebiasaan Membaca. Pembahasan materi yang akan saya bawakan, yang pertama ada arti kebiasaan membaca, yang kedua ada faktor-faktor kebiasaan membaca, yang ketiga membentuk kebiasaan membaca efisien, yang keempat ada tahapan membentuk kebiasaan membaca efisien. Yang pertama ada arti kebiasaan membaca. Pengertian kebiasaan. Arti kebiasaan pada umumnya apabila suatu kegiatan atau sikap, baik yang bersifat fisik maupun mental, telah mendarah daging pada diri seseorang, maka dikatakan bahwa kegiatan atau sikap itu telah menjadi kebiasaan orang itu. Dapat dipahami bahwa terbentuknya suatu kebiasaan tidak dapat terjadi dalam waktu yang singkat, tetapi pembentukan itu adalah suatu proses perkembangan yang makan waktu relatif lama. Arti kebiasaan dilihat dari segi kemasyarakatan. Dapat juga dikatakan bahwa kebiasaan ialah kegiatan atau sikap, baik fisik maupun mental, yang telah membudaya dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, suatu kebiasaan adalah merupakan bagian dari kebudayaan suatu masyarakat. Pengertian membaca. Menurut Tampu Bolon dalam bukunya pada tahun 2015, membaca adalah satu dari 4 kemampuan bahasa pokok yang merupakan satu bagian dari komunikasi tulisan yang mencakup pengenalan huruf-huruf sebagai lambang bunyi bahasa. Membaca adalah kegiatan fisik dan mental yang dapat berkembang menjadi suatu kebiasaan yang memerlukan waktu yang relatif lama. Pengertian kebiasaan membaca. Kebiasaan membaca ialah kegiatan membaca yang telah mendarah daging pada diri seseorang. Yang perlu dicapai pada kebiasaan membaca efisien ini yaitu kebiasaan membaca yang disertai minat yang baik dan keterampilan membaca yang efisien telah sama-sama berkembang dengan maksimal. Faktor-faktor kebiasaan membaca. Faktor kebiasaan membaca yaitu adanya keinginan, kemauan, motivasi, dan lingkungan. Faktor keinginan dan kemauan serta motivasi perlu ada pada diri seseorang. Jika seseorang misalnya ingin membentuk kebiasaan membaca seperti bangun pagi jam 5 menjadi suatu kebiasaannya, maka pada dirinya harus terlebih dahulu ada keinginan dan kemauan untuk mulai melakukannya, dan untuk seterusnya melaksanakannya dengan secara teratur sehingga akhirnya kegiatan itu menjadi kebiasaannya yang mendarah daging. Tetapi keinginan dan kemauan perlu diperkuat oleh adanya motivasi dalam diri sendiri dan dari faktor luar. Motivasi ialah mencapai kesegaran dan kesehatan jasmani. Di samping faktor tadi, ada faktor lingkungan yang juga berperan dalam membentuk kebiasaan membaca. Jika lingkungan tidak mendorong dan bahkan menghambat, maka kebiasaan sukar atau bahkan tidak akan terbentuk, walaupun ada keinginan, kemauan, dan motivasi. Dalam hubungan ini dapat dipahami bahwa lingkungan bisa juga menimbulkan motivasi. Faktor lainnya yaitu adanya minat atau perpaduan antara keinginan, kemauan, dan motivasi dan keterampilan membaca, yaitu keterampilan mata dan penguasaan teknik membaca. Kalau minat tidak berkembang atau tidak ada, maka kebiasaan membaca sudah tentu tidak akan berkembang. Materi ketiga yaitu membentuk kebiasaan membaca. Membentuk kebiasaan membaca pada anak. Membentuk kebiasaan membaca yang efisien pada anak memakan waktu yang relatif lama. Oleh karena itu,
Usaha pembentukannya hendaklah dimulai sejak sedini mungkin dalam kehidupan, yaitu sejak masa kanak-kanak. Pembentukannya dalam arti peletakan fondasi minat yang baik dapat dimulai sejak kira-kira umur 2 tahun, yaitu sesudah anak-anak mulai dapat mempergunakan bahasa lisan atau memahami yang dikatakan dan berbicara. Hal ini bertujuan merangsang anak untuk sekedar mengenali buku. Setelah anak mulai sekolah dan telah dapat membaca permulaan seperti huruf, kata, dan kalimat, dia perlu semakin dirangsang untuk membuka dan membaca buku yang sesuai dengan yang dipelajarinya di sekolah. Selanjutnya, setelah anak mulai lancar membaca, buku bacaan anak perlu disediakan di rumah dan diberikan untuk dibaca. Anak perlu sesekali dibawa ke perpustakaan untuk ditunjuki bagaimana cara membaca di ruangan baca di perpustakaan tersebut. Sewaktu-waktu, anak dapat diminta untuk menceritakan kembali apa yang telah dibacanya. Kegiatan seperti ini akan semakin mendorong anak untuk membaca lebih banyak. Usaha yang seperti itulah yang dapat dilakukan dalam rangka pembentukan kebiasaan membaca efisien. Hal ini menjadi peletakan fondasi minat yang baik pada diri anak. Jika minat telah terbentuk, maka fondasi kuat untuk membentuk kebiasaan membaca efisien telah ada, dan anak semakin berusaha mengembangkannya. Setelah minat yang baik berkembang, maka anak itu akan memiliki kebiasaan membaca yang efisien. Membentuk kebiasaan membaca pada orang dewasa. Membentuk kebiasaan membaca yang efisien pada orang dewasa itu tentu lebih sukar, tetapi bukan tidak mungkin. Yang perlu dikembangkan ialah minat membacanya. Pada usia dewasa, pengembangan minat dapat dilakukan dengan disiplin diri. Dapat dimulai dengan membaca materi bacaan yang mudah dan menarik setiap hari, misalnya setengah jam. Kemudian waktu membaca tersebut semakin ditingkatkan, dan selanjutnya bahan bacaan dapat diganti dengan bahan non-fiksi. Yang penting ialah mendisiplinkan diri agar setiap hari harus membaca bahan bacaan tertentu, bukan hanya surat kabar tetapi juga buku-buku. Jika disiplin ini telah berjalan, maka minat membaca akan terbentuk, dan akhirnya kebiasaan membaca akan tercapai dan kebiasaan membaca ini akan lebih efisien. Yang keempat, ada tahapan membentuk kebiasaan membaca efisien. Tahapan membentuk kebiasaan membaca, yang pertama ada menumbuhkan minat membaca sejak dini, yang kedua membaca materi bacaan yang mudah dan menarik, yang ketiga ada waktu membaca semakin ditingkatkan, yang ketiga mendisiplinkan diri untuk membaca bahan bacaan setiap hari, yang kelima ada mengembangkan minat membaca agar membaca efisien dapat tercapai. Berdasarkan materi yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa arti dari kebiasaan membaca itu sendiri ialah suatu kegiatan membaca yang telah mendarah daging pada diri seseorang. Kemudian, yang perlu dicapai dari kebiasaan membaca efisien itu ialah membaca yang efisien. Kegiatan membaca yang disertai minat yang baik dan keterampilan membaca yang efisien yang telah sama-sama berkembang. Selanjutnya, kesimpulan dari materi yang membentuk kebiasaan membaca efisien yaitu dengan dilakukan pada anak-anak usia sedini mungkin agar saat dewasa akan terbiasa dan menjadi kebiasaan yang selalu dilakukannya. Pertama, pada anak usia dini dilakukan pembentukan minat membaca dengan mengenalkan buku-buku bacaan pada anak usia dini. Kemudian memberikan buku-buku bacaan pada anak usia dini dan mencontohkannya bagaimana melakukannya dengan baik dan benar. Dengan begitu hingga dewasa akan terbiasa melakukan hal tersebut, dan pada usia dewasa dilakukannya perkembangan kebiasaan membaca itu sendiri. Kebiasaan juga merupakan suatu tindakan
yang kita rasa sering kita lakukan dan melakukannya sebagai rutinitas kita sehari-hari. Mungkin kegiatan membaca susah sekali dijadikan kebiasaan kita jika kita tidak membiasakan diri pada kegiatan ini dan menjadikannya kebiasaan kita dalam hidup sehari-hari. Saat ini kita berada di zaman yang maju teknologinya. Saat ini kebiasaan membaca tidak hanya berasal dari sebuah buku, namun juga berasal dari gadget, yaitu adanya media sosial. Dalam materi ini juga dijelaskan bagaimana kita dapat meningkatkan kebiasaan membaca agar kebiasaan membaca ini dapat berjalan terus kepada generasi ke generasi selanjutnya dengan melaksanakan tahapan membentuk kebiasaan membaca yang efisien. Dalam materi ini juga jelaskan bagaimana cara meningkatkan kebiasaan membaca agar kebiasaan membaca ini dapat berjalan terus kepada generasi ke generasi selanjutnya dengan melakukan tahapan membentuk kebiasaan membaca yang efisien. Jadi kita harus membudayakan kegiatan membaca ini agar kegiatan membaca ini menjadi kebiasaan bagi kita dan para pembaca materi ini agar dunia media sosial tidak berpengaruh dalam menggeser kegiatan kebiasaan membaca yang efisien ini. Maka dalam materi ini diberikan sejumlah materi tentang kegiatan membaca dan cara untuk membentuk kebiasaan membaca agar dapat segera kita terapkan. Telah dijelaskan bagaimana pembentukan kebiasaan membaca pada anak-anak. Jadi, usaha pembentukan kebiasaan membaca yang efisien pada anak hendaklah dimulai sejak sedini mungkin dalam kehidupan pada masa anak-anak. Usaha pembentukan dalam arti peletakan fondasi minat yang baik dapat dimulai sejak sesudah anak mulai dapat menggunakan bahasa lisannya. Walaupun masih pada taraf bahasa yang jauh dari sempurna menurut ukuran dewasa. Usaha yang dapat dilakukan pada taraf permulaan ini ialah merangsang daya visual dan motoris anak untuk sekedar mengenali buku. Anggota-anggota keluarga yang sering dilihat oleh anak membaca atau memegang buku di rumah misalnya adalah suatu usaha yang baik dalam membentuk kebiasaan membaca yang efisien pada anak. Kemudian setelah umur anak itu bertambah 2,5 sampai 3 tahun, akan baik sekali pengaruhnya jika kepada anak diberikan buku-buku bergambar. Apalagi jika anak itu didorong untuk membuka buku-buku itu dan melihat gambar-gambar yang ada di dalamnya, serta dibantu untuk menyebutkan nama-nama gambar itu. Pada umur 3-4 tahun, anak dapat mulai diajar mengenali tulisan, misalnya nama-nama gambar yang ada dalam buku tersebut. Bercerita kepada anak sebelum tidur atau pada waktu-waktu tertentu lainnya, terutama pada usia anak 3-5 tahun juga dapat merupakan usaha untuk menambahkan minat membaca. Asal selalu diberitahukan bahwa cerita itu dapat juga dibaca dalam buku. Buku-buku cerita anak-anak pada usia ini perlu tersedia di rumah, dan sesekali cerita dari buku dibacakan kepada anak-anak sebagai ganti bercerita. Setelah anak dapat membaca, dia dapat juga kadang-kadang diminta membaca buku cerita yang disukainya untuk didengar oleh anggota keluarga yang ada di rumahnya. Pada waktu anak sudah dapat membaca dan sudah mengetahui cara-cara dan teknik-teknik membaca yang dipergunakan oleh anak itu dalam membaca perlu diperhatikan, sehingga cara-cara yang tak efisien tidak berkembang menjadi kebiasaan. Pada usia ini, anak-anak suka membaca dengan bersuara. Ini tidak salah, karena perlu untuk memantapkan daya pengenalannya akan huruf-huruf. Tetapi perlu diingatkan kepada anak bahwa membaca dalam hati juga perlu, dan anak itu perlu ditunjuki tentang cara melakukannya.
Saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam materi yang saya bahas hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.